Ini 9 menit ya, sampai jam setengah 3. Sekarang 3 kurang tadi. Sip, dah, masuk. Lihat dulu kameranya udah lurus belum? Pokoknya lurus ya. Di sana bego, lu ngapain di sana? Ya Allah, Bapak maaf ya, Pak. Bapak, kenapa? Teman-teman gak usah tegang ya. Ini kayak pelajar biasa, cuman bedanya di videoin aja. Nah aja. Kalau mau dipegangin miring. Iya. Oke. Opening kayak biasa ya. Opening, doa, gitu. Udah, jangan dulu berarti ya. Rangga nanti di video Rangga biasa ya. Attention guys, start of the cell. Oke. Ya, start. Pakai kameranya. Coba dulu tes dulu. Jadi nggak sih? Tes dulu. Kita mulai dari Iya kan ya? dulu. Okay, my friend, before we start to study, let's pray. Nah, sip, dah, udah beres ya. Oke, ini aja ya, sip. Minum dulu Pak. Posisi bangku jangan yang penuh ya, jangan yang kosong ya. Bangkunya penuh, coba, matiin. Oh, siapa? Habis dia bagian selamatin di depan. Hah? Coba lihat, Teng, ada Teng. Jangan kosong Teng. Dah, siap. Tak. Aduh, Teng. Masa gue di sini? Jangan ada yang kosong Teng. Mau pasang nih. Iya, astagfirullahaladzim, Papa maaf ya, Bapak. Kamu kenapa? Grogi kali berdua. Ini kayak gini. Coba bilang mulai dari sekarang apa nanti aja? Bilang dari sekarang apa nanti aja itu timernya? Sekarang sih. Katanya sekarang. Ya udah. Coba nggak bisa kecil. Nggak bisa deh gue iniin, nggak bisa. Kamu kok tenang aja. Kamu ya. Dah. Beres. Pokoknya susunannya. Ini kalau nggak kelihatan, ini nggak kelihatan nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Apa? Durasi 4 menit. Sorry 90 menit. Opening. Oke, opening ini nanti Bapak doa absen. Terus yang paling tugas. Ya, ini mungkin nanti kira-kira di sini paling 20 menit lah. Ini opening. Kemudian nanti step selanjutnya udah mulai masuk materi. Bukaan, Bapak ngasih pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik tuh kayak nanti ngasih opening di awal. Haji ini mau baca personal recall. Jadi dari situ dia udah itu habis itu tugasnya sama pertanyaan pemantik di sini. Pertanyaan pemantik, penjelasan, bagi tim, kemudian nanti hasil karya. Di sini di bagian closing. Nanti teman-teman udah mulai ngasih proyeknya, hasil proyeknya di depan. Dan nanti tanggapan dari anak-anak apa nih proyek dari sini tanggapannya apa? Saya. Oke teman-teman, nanti disusun juga bikin tanggapan. Oh iya. Bikin tanggapan dari tiap-tiap proyek yang nanti ditampilin sama masing-masing perwakilan di depan. Sini udah, Alifah udah, Talita udah,
Nanti setelah itu teman-teman yang tidak ini bapak lupa nih. Yang tidak tampil, teman-teman di natural, gak usah ini no script. Teman-teman pastikan siapkan satu tanggapan dari hasil presentasi dari tiap-tiap perwakilan. Jadi tanggapannya mungkin apa sih ngasih opininya? Pak, saya boleh pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa lah, kasih bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ini bagian ini nggak apa-apa bahasa Indonesia, karena bapak udah koordinasi ke bagian ini. Jadi nggak apa-apa. Bagian closing ngasih tanggapan opini masing-masing pakai bahasa Indonesia aja. Bisa bagian sebelum closing kasih tanggapan ya. Kalau bisa semuanya biar nanti durasi video itu tambah panjang. Saya nanti kamu berarti pada saat terakhir. Pokoknya tiap-tiap sebelum angkat tangan, pokoknya ganti ngomong, semua ngomong pokoknya. Tapi itu boleh pakai bahasa Indonesia. Oh, boleh ya? Bagian terakhir sebelum closing ya. Oke. Alright. Sip. Duduk aja, duduk tiap-tiap angkat tangan yang duduk aja kecuali nanti yang Iya. sebentar. Bapak, saya dulu. Oke, nanti Bapak mulai dari masuk kelas. Masuk kelas Bapak on cam. Oke, saya tunggu. Lurus gak sih? Gue bingung lurus apa enggak ini. Lurus. Jadi kalau ngeliat dari atas kayak gini Miring ya? enggak iya dari bawah juga miring sih. Tuh kayak gini baru tapi atasnya miring. Iya, miring. Jadi kayak gimana dah? Nggak bisa ya? Ini. Nggak ke bawah. Ini kali ya? Nggak ke kanan. Taruh. Ini miring. Ini. Gila. Jangan ya. Tadi ada apa kan? Semua. Dia cuma turun sendiri. Dah, Pak. Dah. Sip. Bapak mulai dari masuk kelas. Dah, siap. Good morning, class. Okay. How are you? Very good. Good sound for me. Okay, today we will open this material with personal record. We call your name and give response present. Understand? Yes. Okay, we try to call your name. Dan 3G. Starting for Alifa Febrianti. Yes, present. Arya Gadi. Yes, present. And Bagas Nur Wahid. Yes, present. Hafiz Jibril. Okay, present. Yes, okay. Indra Triwibowo. Yes, present. Okay, present. Indri Artanti. Yes, present. Kailanida. Yes, present. Okay. Mailinda Bilkis. Yes, present. Kirania Amriani. Yes, present. Okay. Maya Lestari. Present. Fatir Kadafi. Yes, present. Rasya Juliansyah. Absent. Permission or stay? Stay. Okay. Okay. Natania Kesha. Yes, present. Novita Sari. Stay. Rangga Khoiri. Yes, present. Cindy Aulia. Yes, present. Anita Faza. Okay, present. Okay, next for 10 KPL. Call your name, give response, present. Ya, Desi Rahmawati. Yes, present. Okay, Ibra Lingga Labib.
Yes, present. Okay. Kayla Anggraini? Yes, present. Muhammad Noval? Yes, present. Okay. Nadia Rizkimah Uzia? Yes, present. Raden Garuda? Yes, okay. Raufan Abdullah? Yes, present. Okay, Yasmin Parlini? Yes, present. Okay. Hey guys, starting this class with play after I call your name for your absence. Rangga, yeah, set your class. Before we start to study, let's pray together. Pray together. Say greeting. Say greeting. Okay, guys, we are talking about personal recall. Do you know about personal recall, guys? Have you ever know about personal recall? Di sini ada yang tahu nggak personal recall itu? Okay. Hi, sir. Yes. Okay. Personal recall is a text of which retells even or an experience in the past that the writer was personally involved in. The purpose of personal recount is to inform or entertain students. Okay. Right? Ini benar? Yeah. Okay. Give applause dong for Rangga. Yeah. Okay, guys. We starting this material with personal recall. Do you know about your vacation, your holiday, your something beautiful into your city? Di sini personal recall ini adalah materi yang kira-kira bisa menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang pernah kalian lihat atau yang kalian alami pada saat mengunjungi satu tempat. That's personal recall. Nah, personal recall itu ada 3 generic structure, guys. Ada 3 elemen yang masuk kepada generic structure daripada personal recall. Nah, Bapak mungkin mau tanya nih, 3 generic structure yang kalian ketahui apa aja ya? Di sini ada yang udah pelajari mengenai materi generic structure dari personal recall? Ada di sini yang tahu? Answer. Yes. Yeah, the structure of personal recall, the first one is orientation. Okay. Orientation is scene of profile and introduction of characters. And number 2 is event. Okay. Event is chronological sequence. Oke, chronological sequence ya. Oke. 3 generic structure. Terus apalagi satu lagi? Is reorientation. Reorientation. Apa tuh reorientation? Reorientation is a personal comment about the event. Oke, jadi teman-teman kalau untuk personal recall itu ada 3 nih, ya. Tadi itu yang sudah dijelaskan oleh Raul Van Abdullah. Aja tuh nomor 1, event, reorientation, kemudian satu lagi apa? Oke, reorientation, event, and reorientation. Gampang lah. O, I, dan R. Ya, gampang orientation, reorientation, and event. Apa ini? Nah, di sini mungkin kalau misalnya ada gak yang punya cerita-cerita, nggak apa-apa lah, boleh diungkapkan dengan bahasa Indonesia. Tempat apa sih, vacation apa yang pernah kalian kunjungi? Yang mana aja tuh? Kalau di daerah sini kan daerah Semana nih adanya Green Lake City, atau misalnya Setu. Nah, seperti itu. Nah, kalian mungkin ada yang di sini udah pernah mengunjungi tempat-tempat yang indah belum di sekitar Kalideres dan Semana? Ada di sini yang udah pernah mengunjungin. Bagas mungkin pernah mengunjungin kemana tuh yang tempat-tempat yang bagus? Yang mana, Bagas? Pernah kemana tuh ke tempat-tempat yang indah menurut Bagas?
Oh, Medlan, oke, Medlan. Kalau area Gading gimana tuh biasanya kalau tempat nongkrong dengan sanak saudara? Oh, CNI, oke. CNI ya. Ya, teman-teman kayak gitu. Personal recall itu adalah pengalaman pribadi. Personal itu artinya pribadi, teman-teman. Personal is meaning pribadi, recount itu adalah yang selalu diingat-ingat. Yang selalu diingat-ingat, yang kira-kira berkesan. Mungkin di sini ada yang jalan-jalan ke CNI tadi area Gading. Mungkin area Gading kenapa berkesan? Karena dengan teman baiknya ke sana. Ya, tapi jangan terlalu malam ya kalau ke CNI ya. Ya nanti ada trek-trekan dan juga aktivitas lainnya, itu bahaya. Ya itu kalau teman-teman personal recon itu pasti gampang lah karena di sini materi yang kira-kira dekat dengan kita. Intinya di mana tempat kalian pernah jalan-jalan aja lah, yang indah atau yang di mana gitu, atau di Ancol, Taman Mini, CNI sebenarnya itu vacation apa bukan ya? Kalau CNI sebenarnya mah itu tempat base camp kayaknya, base camp rahasia kayaknya daerah Semarang kayak gitu. Tapi biasanya di sini kalau personal itu kayak di Ancol, kayak di Monas, yang kira-kira ada tempat, ada satu objek ikonik yang bagus kayak gitu. Istiqlal, di Kota Tua. Tapi kalau CNI, mungkin kalau menurut Bapak itu tempat buat base camp orang-orang tertentu ya. Biasanya mah cowok-cowok tahu lah. Oke, silakan teman-teman nanti untuk personal record kayaknya menurut Bapak udah paham semua nih personal record materinya seperti apa. Bapak mungkin boleh minta teman-teman membagi 3 tim ya, membagi 3 tim. Coba ceritain tiap satu tim itu ada satu vacation dan juga membuka satu project atau membuat satu project mengenai personal record. Oke, boleh dibuat dulu deh timnya mana aja nih. Mungkin di Bapak atur satu baris satu tim aja biar gampang ya. Oke, ini tim 3, ini tim 2, tim 1 ya gitu ya. Oke, boleh dibuat dulu projectnya. Nanti teman-teman minta satu perwakilan dari tiap tim untuk bicara di depan. Nanti kalian coba terangkan apa itu personal recount. Bisa? Bisa ya? Oke, coba dimulai dulu dari siapa nih? Udah jadi ya katanya ya? Oh, cepat sekali. Oke. Gak apa-apa, coba dikerjain aja dulu. Kali aja ada yang salah. Coba dikerjain aja dulu bareng-bareng yuk. Ntar teman-teman boleh mejanya diatur kayak meja rapat gitu. Ya, dibikin seperti meja rapat. Bisa? Sini deh, boleh bangkunya. Ya, kayak meja meeting gitu. Bapak kasih waktu sampai 15 menit ya teman-teman ya untuk membuat proyek mengenai personal record. Intinya dari kita itu ada hal-hal yang buat lihat. Udah 15 menit ya, Bapak kasih waktu 15 menit ya, dilihat aja dulu. Oke, sambil menunggu kalian ngerjain tugasnya, Bapak announcement mengenai tugas yang monolog ya. Di sini Bapak coba sambil data nilai-nilai announcement yang masuk. Ingat, yang tidak ngerjain tugas announcement, nilai ulangannya 0 dan juga nilai absensinya juga alias apa ya? Ya, Bapak coba data ya. Nanti jangan lupa tiap perwakilan tim kasih tanggapan ya setelah mereka teman-teman yang ngasih proyeknya itu kasih opini ya.
nggak apa-apa menggunakan bahasa Indonesia Inggris nggak apa-apa. Oke, monolog dari TKJ ini 10 TKJ RPL. Ya, dari TKJ ini yang udah ngerjain tugas pertama Hafiz Jibril Al-Kahfi. Oke, dia udah prof ya. Indra Triwibowo. Oke, prof ya. Cindy Aulia Putri. Oke, prof ya. Irania Afriani. Oke, prof. Kemudian Ahlita Faza Umari. Oke. Novita Sari. Asik ya. Asik apa? Ada kan? Asik, oke. Alifa Febrianti. Ada ya, oke, prof ya tugasnya. Natania Kesia. Oke, ada ya. Indri Atanti. Oke. Rangga Hoiri. Gantian, oke. Kaila Melinda. Oke. Bagas Nur Wahid. Oke. Muhammad Fatir Kadafi. Yes, oke. Maya Lestari. Oke. Kaila Nida. Oke. Di sini ada yang belum Bapak panggil belum dari anak TKJ? Gading ya? Gading. Oke, nanti teman-teman yang tidak mengerjakan seperti biasa dieksekusi ya, eksekusinya tapi gini, istilahnya disetrap lah. Disetrap ya, nanti ya. Nah, nanti cara setrapnya boleh teman-teman berpikirlah apakah disetrapnya disentil, disuruh main pidan atau disuruh lari, itu terserah teman-teman ya. Di sini dari TKJ baru ada Arya Gading nih yang nanti disetrap. Silakan teman-teman tentukanlah cara setrapnya gimana. Apakah disentil, dijewer, nanti nggak apa-apa. Dijewer nanti langsung ya. Nanti terserah teman-teman disuruh lari kami. Oke, ya. Oke, kita berlanjut ke teman-teman RPL ya. Ada lagi nggak dari TKJ yang belum disebut? Batin udah tadi. Oke. Kita coba RPL ya. RPL tugas yang sudah Bapak terima itu Muhammad Noval. Oke. Yasmin Parlini. Oke, bro. Nadia Rizky. Oke, bro. Ibralingga, bro ya. Desi Rahmawati. Oke, bro. Raden ini izin ya? Oke. Nah, ini yang dari RPL. Ada tidak yang kamu ya? Kenapa nih kok belum ya? Jadi juga belum, kenapa nih? Ada kenapa tuh? Oke. Itu kan Bapak kasih waktunya itu 2 hari ya, dari Senin, Selasa ya. Ditutupnya kan besok tuh. Ibu nggak pulang apa kan maksudnya? Nggak pulang, nggak pulang. Tapi ada saudara mungkin handphone kakak ada. Handphone. Oke. Tapi sempat ngeliat teman-teman ya, maksudnya pinjam aja sama temannya. Ya misalnya nggak ada device, teman-teman boleh lah pinjam dengan teman kelasnya, nggak apa-apa, bikin tugas sini kayak gitu. Oke, ini ada 2 registered student, siswa yang aktif istilahnya. Boleh nanti dari tim 1 dulu deh. Ini yang tidak mengerjakan tugas, setrapnya apa ya? Disetrap guys, setrap ya. Disetrapnya diapain nih? Disuruh lari-lari kecil di sini, atau disentil di bagian tangan sini, atau dijewer bagian hidung gitu. Disentil. Oke, ingat ya, di sini hukumannya sesuai kumulatif jumlah siswa. Misalnya disentil nih atau dijewer, nah berarti di sini masing-masing jewer trek gitu ya. Siap kan? Oke ya. Nah, ini baru putus disentil katanya. Nah, disentil siap-siap, apakah disentil kupingnya, apa disentil telinganya ya nanti ya.
Oke, di sini apa nih? Disentil juga atau dijewer atau disuruh lari-lari kecil di lapangan kecil? Disentil, oke, disentil ya. Oke, sentil 2. Ini diapain nih? Atau mungkin dikeplak? Disentil ya, oke. Oke teman-teman, yang tidak mengerjakan tugas agak boleh ke depan dulu. Kita melakukan disetrap dulu nih, setrap dulu biar nanti ngerjain tugas lagi. Oke. Disentilnya bagian mana? Kuping. Tangan aja ya biar enak ya. Oke guys. Dari siapa dulu? Dari ini dulu ya, Neng ya. Bagian dari perempuan dulu deh yang pertama. Oke, boleh disentil satu orang satu. Sentil dulu ya. Pak. Oke. Itu on. Gak apa-apa. Sentil ya. Udah siap-siap ya. Oke, kedua ini dari Bung Arya Gading. Besok tugasnya dikerjain ya. Gitu aja. Oke, boleh duduk. Ya, boleh disentil, boleh di zoom, nggak apa-apa ya nih yang kena sentil. Nggak apa-apa, boleh kenceng kok ya. Nggak boleh tuh. Oke, boleh duduk lagi. Besok-besok punishment-nya atau besok-besok setrapnya jangan disentil lagi ya. Pilihannya mungkin dijewer atau lari lah ya. Oke. Ya, udah 15 menit ya. Ya, teman-teman udah beres semua untuk pembuatan proyek personal record. Intinya gini teman-teman. Personal record ini ya. Intinya teman-teman pada saat penulisan jangan sampai keluar daripada konteks. Ini ya. Reorientation, event, ya. Kemudian orientation. Intinya kalau misalnya menurut Raul tuh tadi reorientation ini adalah kronologikal ya. Apa yang event yang kronologikal apa? Yang event ini kronologi ya. Ya gampangnya kronologi. Kemudian orientation tadi apa? Oke, atmosfer. Dia di sini atmosfer atau suasana. Teman-teman. Terus kemudian di orientation apa? Personal. Oke, di sini harus ada orangnya nih teman-teman. Orangnya itu boleh pakai I, my friend gitu. Di orientation ada personalnya. Boleh di sini biasanya menggunakan I, my friend, my father. Nah, kronologi ini teman-teman di situ pastikan pada saat menuliskan satu vacation atau satu tempat liburannya, ada satu kegiatan yang membuat kalian istilahnya ada trademark di tiap tempat. Misalnya kemana nih? Ke Ancol. Kan nggak mungkin tiba-tiba bawa ke Ancol, dek, diem aja dia. Kan nggak mungkin. Ke Ancol lagi berenang, kan? Berenang kayak gitu. Makan-makan, kayak gitu kan? Nah, kemudian nanti di sini ada orientation, suasana kalau bisa ada suasana tertentu yang telah kalian tuliskan. Suasana yang senang, suasana yang kenyang, suasana yang gembira, suasana yang sedih. Karena mungkin di sana teman-teman, misalnya gini ada cowok-cowok nih kak. Contoh ya, ada pertandingan Persija Persib nih. Nah, perginya itu ke kandangnya Persib. Ya, otomatis apa tuh? Stadion Persib apa sih namanya? Nah, GBLA. Nah, di sini suasananya ribut kayak gitu kan, suasananya ribut. Berkesan lah karena berantem ya. Tapi berantemnya berantem bohong-bohongan ya. Cuma berantem debat doang,
Oke, teman-teman di sini udah coba dicek dulu dari hasil karya kalian, apakah ada masuk 3 unsur di depan ini? Video orientationnya ada, eventnya ada orientasinya ada. Kamu kenapa nih ngantuk ya? Oke, udah semua ada nggak? Di sini ada bagian video orientasinya ada nggak? Jadi ada orangnya, ada subjeknya, I, my friend. Terus kemudian eventnya ada nggak di sini? Tadi kan teman-teman mengunjungi tempatnya, ada nggak eventnya? Berenang kah, makan-makan kah? Atau misalnya jalan-jalan sama teman tercinta kah? Ada nggak yang berkesan di sini? Orientationnya, suasananya apa sih? Misalnya ke Ancol, ya kan? Ke Ancol, Gading dengan Raul. Nah di sana boring gitu, karena nggak ada yang ngobrol. Udah semua? Udah? Ada nggak di sini masuk ke 3 unsur kayak gini? Ya, kalau misalnya 3-3-nya ada, nanti Bapak ada hadiah khusus nih. Kalau 3-3-nya ini atau satu proyek ini ada 3 unsur ini. Hadiahnya Bapak kasih nasi bungkus bonus, ya gitu ya. Tadi nasi bungkusnya mana? Oke, nanti dikasih ya. Untuk 3 proyeknya itu nanti Bapak ada kasih hadiah buat timnya. Udah? Udah semua? Oke, dari siapa dulu nih yang mau ngasih tampilin proyeknya? Dari siapa dulu? Dari tim yang mana dulu nih? Oke, dari kelompok tim 3 ya? Ya, tim 3 silakan. Tim 3 siapa yang mau ke depan? Untuk memberikan personal konteksnya. Oke, di plus dong buat tim 3. Oke, siap? Boleh diopenin dengan assalamualaikum atau good afternoon. Hello everyone. Hi. Good evening. Ya, good evening. Good evening. Let me introduce myself. My name is Carolina. You can call me Carla. I am from class 10 Hajj. Beautiful day in Blok M. Oke, Blok Last M. week, my friend and I went to Blok M. Blok M is famous for eating Oke. snack at affordable place. Apart from that, Blok M is also an entertainment place. Entertainment place. Oke. Yes, oke, udah, plus dong buat oke, ya, oke. Sungguh-sungguh fantastis guys ya. Dari penampilan dari Nida, Nida menjelaskan tentang personal recon indah tempat di mana tuh tadi cantiknya tempat di Blok M. Nah di sini ada yang udah pernah ke Blok M belum? Udah ya. Natanya udah pernah Blok M? Oh udah. Sama siapa? Sama teman. Oke, sama teman ya. Oke. Yang kedua, Bapak coba satu orang dong yang mungkin ambil handphone satu orang sini yang mungkin siapa? Yang tulis bikin hari ini. Tidak mungkin? Oh sini ya. Sini boleh nih ambil handphone semuanya ya teman-teman ya. Kita nanti masuk ke mengerjakan latihan. Nanti pakai handphone aja. Ayo sini ya. Oke, kita berlanjut ke tim yang selanjutnya. Sebelum kita lanjut, bagaimana nih penampilan dari tim 3 dari Nida? Apakah bagus atau keren? Mungkin di sini ada mau kasih opini dari tim 3 mungkin atau tim 1 masih opini. Gimana nih penampilannya dari Nida? Oh bagus, oke. Ada lagi mungkin opininya? Tim 2 ada nggak masih opini? Tim 1 tadi katanya bagus, tim 2 nya ayah Gading gimana ayah Gading? Oke bagus. Oke, tim 2 gimana? Bagus ya?
Oh keren, oke. Ya oke, kita berlanjut ke tim satu atau dua nih yang project selanjutnya. Intinya, oke, udah siap nih. Tim satu ya. Oke, yuk plus dong buat Alfa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alifa. Beautiful day in Bandung. One day, my friend and I went to Bandung to enjoy the Pokoknya bagus lah ya. Oke, ke Bandung nih teman-teman. Oke, plus. Oke teman-teman, dari penampilan kedua tim tadi sangat-sangat menakjubkan teman-teman ya, menjelaskan tentang beautiful days di mana yang Alifa tadi di Bandung keren katanya, Bandung keren banget katanya ya. Terus kemudian pertama mengenai Blok M. Oke teman-teman, untuk yang terakhir sebelum kita lanjut beranjak ke segmen selanjutnya mengerjakan latihan Zero Pulse. Teman-teman nanti setelah segmen terakhir ini ambil temponya masing-masing, kita kerjakan latihan bersama ya. Dari pokoknya nanti teman-teman tinggal mengkali di Google Form-nya, teman-teman tinggal menjawab true atau false atau artinya itu benar atau salah. Ya, kita berlanjut ke tim 2. Udah siap belum? Oke, udah siap ya. Perwakilan tim 2 yang mana ya? Wow, kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nalita Fazokari. I am kelas 10 TKJ. Oke, yes. Beautiful day in Pekalongan. Last week, we visited my grandparents' house in Pekalongan. Oke, oke, kita, wah teman-teman, di sini mungkin lanjutin nulisnya itu di Blok M Pekalongan mungkin ya ini mau diungkapkan tapi mungkin agak sulit ya. Tapi teman-teman, Bapak sangat meyakini kalau itu, wah kayaknya seneng banget tuh ketika kalian berkunjung di Bandung, Pekalongan, ke Blok M. Jadinya mau diungkapkan tuh, wah jadinya banyak iklannya gitu di hati. Oke teman-teman, kita berlanjut di segmen selanjutnya. Teman-teman nanti membuat Google Form dari, coba teman-teman boleh lihat di grup WA-nya. Silakan teman-teman boleh ambil handphonenya satu orang, satu ya, silakan. Dan nanti buka grupnya SB Korea Trader. Satu orang satu ya. Mereka belum. Oke teman-teman yang mau ke belakang tunggu dulu ya sebentar ya. Sebentar lagi selesai kok. Ya. Sabar dulu ya. Oke, ini Bapak turunin ya ininya Google Form-nya ya dari grup. Silakan teman-teman buka WA grup teman-teman. WA grupnya yang personal recall. Oke, nah teman-teman silakan buka. Dah. Oke. Ya silakan teman-teman coba dijawab. Ingat pakai nama lengkap ya. Tulisnya itu teman-teman pakai nama lengkap.
Bapak coba mencontohkan personal recall. Teksnya itu mengenai suasana indah di kota Jogja yang dia. Ya jangan ada yang balas WA dulu ya. Udah buka? Ya. Di situ Bapak memberikan soal, teman-teman jawab dari nomor 1 nih. The writer and his friend went to Jogja. Nah, nomor 1 artinya itu penulis dan juga temannya. Benar nggak kalau dia itu pergi ke Jogja? Coba. Ya dulu hati-hati salah ya. Oke. Kemudian soal nomor 2, penulis pengen pergi want to visit garden. Penulis itu mau pergi ke taman garden. Bener nggak di situ dari teksnya itu ada tulisan gardennya nggak? Kayak gitu dah. True itu benar, false salah ya. True itu benar, false itu salah. Terus kemudian yang ketiga, ada nggak di situ penulis menuliskan ke pantai pakai kacamata gitu buat menghindari sunshine matahari terbit, oke ya. Di situ ada nggak tulisannya penulis itu ke pantai menggunakan kacamata ya. Intinya yang tidak ada di dalam teks berarti salah, kalau ada berarti benar. Udah sampai ya? Udah belum? Udah ya, kita coba nanti koreksi. Nanti Bapak umumkan nilainya berapa ya? Sudah sampai semuanya? Sudah? Bapak lihat ya. Ya, yang sudah submit ini Arya Gading, Bagus Nur Wahid, Kirania Afiadi, Natania Keja. Oke. Udah semua? Semua belum? Cuma 3 soal ya, gampang ya. Oke. Kita coba koreksinya ini Bapak pakai format diagram teman-teman ya. Oke, di soal nomor 1 jawabannya apa sih yang the writer and his friend went to Jogja? Benar nggak penulis di situ pergi ke Jogja? Benar. Coba di sini yang benar itu ada 89%. Di sini yang salah siapa ya? Di sini kok ada yang jawab salah ya? Siapa yang jawab salah ya? Ada yang jawabnya salah? Ada nggak yang jawabnya salah? Nggak tahu. Oke. Ya. Di sini yang benar jawabannya adalah yang true atau yang benar. Oke.
Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua teman-teman. Ya, pertanyaan kedua adalah the writer want to visit garden. Penulis pengen pergi ke taman, garden. Ada nggak di situ di teksnya itu beautifulness in Jogja, ada nggak? Nah di sini bapak lihat semuanya menjawab false. Not false, false ya. False artinya salah ya, berarti benar semua ya. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya. Nanti kalian voting ya, yang tadi udah tampil di depan, voting siapa yang terbaik. Nanti Anda dapat hadiah hiburan dari Bapak ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. They use an eyeglass to protect them from sunshine and heat. Ada nggak di situ tulisannya kalau misalnya mau ke pantai pakai eyeglass, pakai kacamata? Ada nggak di situ? Ada nggak? Coba teman-teman boleh buka lagi linknya, ada nggak di situ? Boleh kok, bisa lihat lagi. Ada? Ada tidak yang menggunakan eyeglasses? Pakai kacamata? Ada? Ada tidak? Tidak ada, tidak ya. Berarti ini yang menjawab salah ini ada 8 orang. Berarti banyak yang jawab. Benar. Jawabannya apa? Benar apa salah? Ya, ada nggak di situ? Berarti jawabannya adalah false atau salah. Oke. Ya, teman-teman di sini. Oke. Berarti di sini sudah mulai paham tidak mengenai personal recount? Apa personal recount? Strukturnya apa aja? Yang pertama orientation, kemudian yang kedua event, kemudian yang ketiga pre, ya, atau pre orientation, event, kemudian orientation. Ya, paling yang agak beda cuma apa? Ada pre dan orient, pre-orient, event, pre-orient, event. Nanti pre-orientation, event, apa? Event? Apa tadi event? Kemudian orientation. Nah, coba Bapak kasih contoh dong teman-teman dari 3 generic structure di sini. Kasih contoh dong pre-orientation itu maksudnya apa sih tadi? Apa ya pre-orientation? Contohnya apa ya? Coba di orientation tadi Bapak contohkan apa? Harus ada orangnya atau harus ada personalnya. Kemudian event tadi apa? Ya, apa? Harus ada kronologinya atau misalnya ada momen-momen yang membuat kalian itu berkesan di hati lah. Orientation apa tadi? Suasananya. Ya tadi suasananya senang, chaos atau misalnya sedih. Nah, oke, teman-teman semuanya pre-orientation, event dan orientation, personal recall. Menurut Bapak udah cukup sampai sini. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya tidak atau mau beri tanggapan. Oh, kita lupa ya untuk voting penampilan terbaik dari 3 perwakilan tiap tim. Kita voting bersama ya. Ya, oke. Di depan ini ada perwakilan dari kelompok 3 ini dari Ninda. Perwakilan dari kelompok 2 adalah Talita. Perwakilan dari kelompok 1 Alifa ya. Coba nasi kadonya Bapak boleh ambil. Nah, ini ada kado terindah nih dari Bapak. Teman-teman silakan boleh di voting ya. Votingnya dalam hati aja coba atau nanti Bapak tanya nih. Tepuk tangan yang paling kencang berarti dia yang menang ya. Oke, siap teman-teman? Oke ya. Ini ada. Wow, ini kadonya bagus sekali ya. Ini ada apa nih kadonya? Aduh, terima kasih namanya. Aplaus dulu nih buat kadonya. Oke. Ya, kita mulai dari kelompok mana dulu nih? Oke, kita voting dari kelompok 3 dulu ya. Oke, tepuk tangan yang paling kencang berarti dia yang menang, oke?
Dari kelompok 3 penampilannya kayak Lamida. Oke, kita lanjut ke kelompok 1 Alifa. Coba tepuk tangannya. Kayak ya, kita lanjut ke kelompok 2. Oke. Kayaknya beda tipis ya antara kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kayaknya hampir imbang ya. Kita sweet aja kali ya. Sweet ya. Siapa yang menang, oke? Soalnya imbang nih. Oke. Perwakilan dari kelompok 1 siapa yang mau sweet? Kelompok siapa? Kelompok 2 siapa yang mau sweet? Kelompok 2 siapa perwakilannya? Bukan jangan kali tanya. Siapa? Fitri kali atau siapa? Yang sweet siapa? Sweet, yo. Sini, gak apa-apa, tenang aja. Tenang aja semuanya, dapat kok. Ini cuma memperbanyak durasi aja. Ya, silakan. Ya, sweet yang perwakilan dari kelompok 1 siapa yo? Ya, sweet. Sweetnya 3 kali ya. Sweet Cina. Sweet Cina ya. Misalkan batu gunting kertas misalkan ya. Oke. Batu gunting kertas. 1. Berapa siapa yang menang? Oke, berarti yang menang adalah kelompok. Oke, kelompok 1. Oke. Ya, oke. Karena di sini kadonya ada. Ya, kadonya di sini ada 3 teman-teman. Nah, boleh dari Alifa ke depannya kita pemberian hadiah nih buat Alifa. Ya, kado terindah ya. Oke. Aplaus dulu buat Alifanya. Ya, jeng ya ini nih kadonya ya Alifa selamat. Oke, berarti juara 2 siapa? Juara 2-nya siapa? Talita. Oke, Talita maju dong. Talita dapat kado juga. Ya, ini hadiah mobil. Oke, dia lumayan. Ya, juara 3-nya maju yuk. Ya, siapa juara 3? Oke, kelompok dari tim 3. Oke. Ya, oke. Plus benar, plus benar. Oke, teman-teman, personal recall itu tadi apa? Siapa yang mau kasih jawaban lagi? Personal recall apa? Siapa yang ingat? Yang masih ingat personal recall adalah? Ya. Apa tuh? Answer. Yes. Become is which tells Oke. uneven or Yes. experience. Oke. Intinya personal recall itu adalah pengalaman yang pribadi yang nanti kita sampaikan lagi kepada teman-teman atau misalnya kayak cerita kayak teman-teman tuh lagi habis nonton film Korea atau lagi nonton AGZ itu penampilannya Heni sama Akila berkesannya di hati ya kayak gitu. Pokoknya tiap-tiap pengalaman yang indah itu adalah personal recall. Apa personal recall artinya? Pengalaman pribadi. Personal recall is meaning self your experience. Ya, mungkin dari Bapak personal recall udah cukup kali. Ada mungkin yang mau ditanyakan lagi? Personal recall, orientation. Mungkin di sini ada yang mau kasih paparan atau misalnya mau ngasih contoh Pak. Personal recall kalau misalnya saya habis nonton AGZ, lihat karakternya Akila dan juga Mohan itu termasuk personal recall nggak ya? Mungkin ada nggak yang kasih contoh-contoh lainnya? Kan tadi kan tentang vacation tuh tentang holiday. Di sini mungkin ada yang mau kasih contoh lain nggak? Di sini siapa yang mau kasih contoh? Indri mungkin atau Yasmin mungkin. Ada di sini mau kasih contoh? Ada lagi mungkin? Ayah Gading mungkin kasih contoh, mungkin pertandingan bola Spanyol lawan Hungaria atau misalnya Spanyol lawan Turki gitu. Ada? Mungkin ada gak yang mau kasih Pak, kalau misalnya saya di rumah main sama adik Pak, itu pengalaman indah tuh Pak buat saya, itu termasuk personal recall enggak? Ada di sini yang mau kasih contohnya, contoh lain mungkin dari personal recall? Ada? Jalan-jalan kemana? Oh, Raul nih ada rumah contoh nih. Oke, coba, ayo Raul yuk. Raul ada rumah contoh nih.
Jalan-jalan ke Ragunan, Pak. Oke, jalan-jalan ke Ragunan, terus ada kegiatan ingat ya? Oke, di sini jangan sampai ceritanya itu keluar dari 3 unsur tadi. Ada orientation, ada event, sama pre-orientation. Nah ini tadi jalan-jalan ke Ragunan. Pre-orientationnya di mana? Siapa aja yang ke sana? Ya, teman saya. Oke, sama teman-teman. Di sana ngapain tuh ke Ragunan? Ya, jalan. Oke, ada yang berkesan nggak? Katanya ketemu nenekmu ya? Enggak, itu hoax ya teman-teman ya. Itu bukan nenekmu ya. Oke, ada lagi? Oh udah ya, ketemu hewan. Hewan paling berkesan apa sih di Ragunan kalau menurut Raul? Apa? Oh, harimau. Itu kayaknya harimau pernah Bapak dengar tuh di Sagar harimau. Harimau Malaki ya. Oke, orientation ada nggak orientationnya? Suasananya ada. Bahagia ya, oke. Karena ketemu harimau Malaki. Oke, ada lagi nggak ini dari kelompok 3? Oh nonton bola, oke nih. Yang nggak yang kelompok 3 silakan. Ya, gimana Fatir? Pengalaman kemana Fatir? Di JIS Pak. Oh JIS, oke. Coba ingat ya 3 unsur tadi. Pre-orientationnya ada nggak? Ada yang kesana nggak? Siapa aja yang kesana? My friend. Oke, my friend, oke. Eventnya apa tuh di sana? Itu pertandingannya Pak. Ya, terserah lah, terserah di JIS, apakah jogging, apakah nonton pertandingan. Pertandingan Persija Pak. Oke, Persija lawan. Lawan Dewa United. Oke, mungkin ada pesan-pesan nggak buat supporter Persija di sana? Apanya? Pesan-pesan dong buat salam-salam mungkin buat teman-teman Persija di sana. Pertandingannya ini Pak. Oh dikasih Pak. Video. Apa Pak? Pesan-pesannya? Ya. Pesan-pesannya dukung Persija terus Pak. Oke, Persija tentu. Oke, orientationnya kemarin ke JIS gimana tuh suasananya? Suasananya seru. Oke, seru ya. Oke. Ya, mungkin dari kelompok 3 terus nih, kelompok 1 dan 2 diam aja. Siapa nih yang mau kasih contoh? Personal recall menurut kalian mana nonton AGC kah atau nonton apa? Nonton apalagi sinetron lainnya? Nonton Uang Kaget kah? Wah, kok saya lihat teman saya ada yang masuk Uang Kaget, jatuhnya doang kayak gitu. Atau misalnya yang lainnya ada nggak di sini? Yang mana? Siapa nih? Oh Indri ya, Indri ya. Oh nggak mau. Siapa nih kelompok 2? Kelompok 1 mungkin siapa mau ngasih pengalaman? Oke, ya boleh. Saya pergi berenang sama saudara saya. Oke, di orientationnya, eventnya. Eventnya berenang. Oke, berenang, mungkin makan siang ya. Oke, orientationnya atmosfernya seperti apa di sana? Senang ya dengan keluarga. Oke, berarti judulnya itu Beautiful Days berenang di Bukan di Kosambi. oh sambil tahu nih. Oke, ada lagi nggak yang mau ceritain nih? Ada yang dari JIS, ada yang dari Ragunan, ada yang dari kolam renang Kosambi, ada lagi nggak nih? Kelompok 2 kok diam aja ya? Siapa nih? Apakah takut disamperin kameramen ya? Siapa nih kelompok 2? Bagas kali, oh Bagas nih, ayo Bagas ya. Bagas ya, kasih dong. Mancing Pak. Mancing, oke, mancingnya siapa aja tuh yang kesana? My friend. My friend, oke. Eventnya apa? Mancing apa tuh sana? Saudara kami Pak seru. Oke, event, oke ya kami lomba mancing mungkin ya. Pak. Oke, mancing, oke. Ya orientasinya gimana? Maksudnya atmosfernya di sana seperti apa? Rame Pak. Orang ramai. Oke, plus dong buat semua jawabannya. Oke, teman-teman, handphonenya akan dikembalikan lagi, ya. Handphonenya dikembalikan lagi. Ya, kita berlanjut ke arah personal recall berarti udah beres semua ya, udah teman-teman udah paham ya. Intinya personal recall adalah pengalaman yang paling berkesan yang pernah kalian alami ya. Oh, pengalaman indah lah, gampangnya personal recall.
Udah semuanya? Oke, kita mungkin berlanjut ke teman-teman buka buku modulnya. Silakan teman-teman buka buku modul. Kita coba langsung kerjakan latihan di chapter 5. Silakan teman-teman buka halaman 71. Halaman 71. Silakan teman-teman, kalau yang ada bukunya kerjakan langsung aja di bukunya. Tapi kalau yang nggak ada, tulis soal sama isi ya. Kalau yang nggak ada bukunya, tulis soal dengan isinya juga sekalian. Yang pilihan ganda ya. Ini nih. Oke, ini nih. Teman-teman yang broken motorcycle, isi atau teman-teman buka yang bagian pilihan gandanya. Kita coba mau tes sejauh mana kalian memahami materi personal account. Udah? Satu sampai ini ya, pokoknya bilang kata semuanya loh. 25. Nomor 1 sampai 25, teman-teman. Nanti setelah ini kita coba koreksi bersama ya. Ya, langsung aja tulis di bukunya. Soalnya juga diisi ya. Nah, soalnya tulis ya. Soal jawaban gitu ya. Ceritanya itu karena terlalu panjang ya, soal isi ya. Ya, oke. Sudah semua. Nomor 1 itu pasti gampang lah teman-teman. Nomor 1 itu yesterday morning, jadi kemarin pagi. My roommate woke up late and she had to go to kampus. Ya, dia datang pagi-pagi dan pergi ke kampus. Kemudian dia pergi ke kampus tuh pakai motorcycle ya, pakai motornya. And then look her motorcycle. She decided to look all the motorcycles so that hers. Ya di sini intinya apa sih, bangun telat kayak gitu, bangun telat mau pergi ke kampus terus pakai motor ya. Pengalamannya gitu. Nah, nomor 1 itu pertanyaannya, the best title for the text above is, judul terbaik dari soal nomor 1 itu apa ya? Broken motorcycle itu artinya motorcycle yang rusak. Going to kampus itu artinya pergi ke kampus. Ingat itu teman-teman ada tandanya, jangan sampai terkecoh ya, itu ada tanda titik tuh. Itu hati-hati, itu salah tuh. Going to kampus. Being late artinya yang C itu artinya telat. Terus kemudian yang D, Anna and her motorcycle. Anna dan motornya. Silakan teman-teman, nggak apa-apa, boleh saling kerja sama ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu yang ditanya who is anak.
Siapa sih anak di situ? Anak itu siapa? Yang A itu penulis. Apakah anak itu seorang penulis atau penulisnya yang menulis cerita, atau the writer's friend atau temannya si penulis? Yang B, yang C, the writer's roommate atau artinya teman sekamar. Atau yang B, kakaknya penulis, the writer's sister. Ya, apa nih? Oh, tulis ini aja, tulis soal sama jawaban biar nanti kita gampang banget. Tulis soal dan jawabannya yang nggak ada bukunya ya. Tulis soal dan juga jawabannya. Ada yang susah. Yang nomor 3, why cannot Anna move her motorcycle? Mengapa nomor 3 itu artinya why cannot Anna? Kenapa Anna tidak bisa pergi dengan motorcycle-nya? Why cannot Anna move her motorcycle? Kenapa tuh nomor 3 itu Anna itu nggak pergi dengan motornya, nggak pakai motor perangkatnya? Mana yang susah? Kenapa sini gak ada pulpennya? Gak ada. Jangan sampai ada salah ya, kan tadi kita udah bahas soal terjemahan. Usahakan bingung, nomor berapa yang bingung mungkin? Nomor 4. Nomor 4 itu bad experience, artinya pengalaman buruk. Ya. I had a bad experience when I shopped in one of the stores in my city. Saya memiliki pengalaman buruk ketika saya pergi belanja di tempat perbelanjaan di kota saya. It was really embarrassing. Itu sangat memalukan buat saya. Kemudian the security shop accused me of stealing a pair of blue jeans. Petugas security-nya itu menyuruh saya untuk stealing a pair of blue jeans. Istilahnya apa sih, dia itu kayak memaksa lah untuk ngambil sepasang jeans lah. Kalau teman-teman tahu celana jeans ya, celana panjang. Nah, tapi security-nya itu menyuruh saya untuk mengambil sepasang blue jeans, sepasang celana jeans. That was Sunday afternoon, itu hari Minggu sore, hari Minggu siang. I went to a fashion store with my friend. Saya pergi ke istilahnya matahari lah, ke supermarket itu, ke pusat perbelanjaan itu dengan teman saya. I chose a pair of blue jeans to buy and paid for them at the cashier.
Saya mengambil dulu jeansnya dan membayar ke kasir. Unfortunately, the shop assistant was careless. She forgot to take the sensitive of the blue jeans. Ya, kasirnya itu lupa kalau misalnya dia itu kasir itu lupa, jadi nggak posting lah. Jadi celananya itu kelewat akhirnya si penulis ini ketika keluar mall, kalau misalnya lupa membayar tuh, kalau teman-teman tahu Alfamart, Indomart, lupa kebayar nih, istilahnya nggak ke posting atau nggak ke scan, biasanya pas keluar pintu bunyi, biasanya kan kayak gitu kan. Nah itu detektor bip, tiba-tiba pas keluar pintu itu apa sih bunyi gitu, bip bip gitu ya teman-teman ya. Nah security officer shot at me. Pas keluar itu security malah marah-marah. Gitu kan, pokoknya marah-marah. Hey you stop, then he took me to the manager. Kamu tidak membayar ini. Akhirnya yang cewek tadi tuh, yang tadi belanja disuruh pergi ke pos. After examining, the security officer and the manager realized that was not my fault. Nah, tadi kan kita di awal sudah dijelaskan, security-nya yang nyuruh dia ngambil sepasang nih, suruh ngambil sepasang celana jeans. Ya, ketika pas keluar malah diteriakin sama security-nya. Tapi di paragraf ketiga, after examining, setelah pemeriksaan, dia menyadari kalau yang salah itu di bagian pengamanan atau di bagian security-nya, karena dia nyuruh ngambil dia ngambil dua, kan harusnya ngambil satu-satu aja kan kayak gitu. Nah, the manager asked me to take one piece. Nah, akhirnya manajernya itu menyuruh saya untuk ambil satu aja, jangan ambil sepasang. Nah, nomor 4 yang ditanyakan, what does the text talk to? Nomor 4 itu artinya yang dibicarain itu apa sih? Dari teks di atas tadi kan pengalaman buruk, gampang itu tadi disuruh sama security ngambil sepasang jeans, kemudian pas udah diambil, setelah itu nggak diposting, pas keluar mall tiba-tiba dipakai. Ya, yang dibicarakan di atas apa ya? The writer full. Kesalahan penulis, apakah itu benar? Yang A itu artinya the writer's fault at the fashion store. Yang A itu benarkah ini menjadi kesalahan si penulis? Benarkah yang A? Yang salah siapa tuh? Security. Yang salah itu security. Nah, kemudian yang B, the writer's bad experience at a fashion store. Pengalaman buruk nulis ketika ada di fashion store. Ya. Terus kemudian yang C, the shop assistant activity. Yang C itu cuma aktivitas SPG. Kemudian yang D, the security officer. Kesalahan seorang security. Ya, ini apa nih? Apa ya? Apakah yang B, apakah yang D? Kalau yang B itu kan tadi pengalaman buruk di matahari, di belakangnya. Atau yang D, kira-kira di sini yang paling mendekati benar tuh antara B dan D. Silakan teman-teman pilih. Yang B apa yang D? Lanjut, kita lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 itu she forgot to take the sensor. Kalau teman-teman tahu tadi itu kan kita ngebahas soal reorientation atau personal. She itu termasuk daripada personal. Nah, ini tulisan she SHE ini kemana sih? Apakah si penulis atau ke kasir? Yang itu the shop assistant atau ke security matahari? Atau yang D the manager? Yang mana nih? She-nya itu kemana ya? Istilahnya kalau she itu artinya dia perempuan. Nah, dia perempuannya itu kemana sih? Misalnya teman-teman mau nunjuk she is smart, ya. Teman-teman mengungkapkan salah seorang di kelas ini she is smart. Dia adalah murid yang pintar. Nah, tapi she-nya itu masih bertanya-tanya. She-nya itu kemana sih? Dia yang mana sih?
apa kasih ke siapa nih? Ke Cindy, Alifa, atau ke Indri kayak gitu. Sini itu intinya dia perempuan. Apa ya? Coba I had a bad experience. There was a subway, San Casino. I went to the shop assistant. Oke, ingat sini itu kemana? Shop assistant kah? Atau ke the security officer? Oke, kalau teman-teman lebih lihat kalau security itu lebih banyak security cowok atau cewek kalau nanti apa mah? Nggak ada ya, kalau berat yang sama security ya. Ya, di mall mungkin ya. Ya, sini itu kemana? Ke kasir, shop assistant atau security? Ya, mungkin di sini ada yang udah selesai nih. Waduh, ada nggak yang udah selesai? Oh, udah selesai. Ini, oh, udah selesai ya. Oke, tadi yang ditanyakan adalah why di detektor. Kenapa detektor pas keluar pintu itu bunyi bip bip? Nah, tuh ada nggak di situ? Because the security officer, yang mana tuh? Yang C because the shop assistant forgot to check the sensor clip on the blue jeans. Mana nih? Stole artinya itu mencuri ya teman-teman ya, atau mengambil ya. Yang D because karena kasirnya itu melihat penulis mengambil apa tuh, blue jeans atau celana jeans lah. Yang mana jawabannya? Hayo. Yang mana yang nomor 6 jawabannya? Mana ayo? Siapa sih dan? Ya, antara C dan D ini Bapak mungkin kasih between aja ya, antara jawabannya itu antara C atau D. Ya, oke. May I? Oke, coba repeat. Oke, ini ada teman kita mau, silakan. Oke, next. Oke, waktunya 15 menit lagi ya, selesai ya. Ya, be patient, sabar. Nomor 8. Ini nih nomor 7 kayaknya gampang ya. Nomor 7 yang tadi nih. Oke, ini please. Ya, ini ada yang mau ke toilet, boleh pakai passwordnya. Lihat kamera ya. May I go to toilet, please? May I go to toilet, please? Oke, tadi ya. Oke, nomor 7 sama. Dan nomor 8 mungkin ini ya, cowok nih yang aktif nih, tapi main football experience, pengalaman main bola. Nah, when I was junior high school. Nah, yang nomor berapa yang agak susah? Nomor berapa? Nomor 8 kali ya, bingung ya? Nomor berapa yang nomor 1? Nomor berapa? Tahu yang kira-kira agak tricky, agak susah nih soalnya. Nomor berapa yang agak susah? Nomor 9, oke, nomor 9. Mr. Santana's personality is, ya, ini when I was junior high school, ketika saya di SMP ya.
Kalau bahasa Inggrisnya SMA apa? Senior high school. I really love football. Saya suka bola. Every Saturday afternoon, I practice in the school field with my team and my coach. Ya, tiap hari Sabtu, ya, tiap hari Sabtu saya pergi ke lapangan bola, istilahnya di sini nih kayak sega, ke lapangan di sekolah. Ya, untuk apa? Untuk main bola. Nah, di sana ketemu dengan pelatih Mr. Santana, who was a kind person. Ya, Mr. Santana itu adalah seorang kind person. Apa kind? Seorang yang baik, kind person. However, when he was coaching us, kemudian atau misalnya di lain kesempatan, when he was coaching us, ketika dia melatih saya, ya, he was a very disciplined. Kalau teman-teman melihat ada guru-guru di sini yang sangat-sangat disiplin, ya, ini mungkin adalah gambaran dari Mr. Santana. He will scold anyone who came late. Nah, ini peraturan kalau di bola, kalau teman-teman mau join di Sang Putri atau Putra, biasanya pelatih-pelatih itu kalau orang yang sering banget datangnya telat, dia itu impossible, artinya mustahil buat masuk ke tim inti atau langsung main gitu ketika kulit pertama. Nah, ini obey the team rules, and dia itu obey itu artinya tidak menghiraukan peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di timnya, kayak gitu. Under Mr. Santana, our team won many tournaments in some big cities. Ya. Mr. Santana itu dia menerapkan peraturan atau menerapkan disiplin yang ada di timnya sampai menciptakan banyak prestasi. Nah, kita coba langsung ke nomor 9. Tadi kan kalau teman-teman melihat ada guru-guru di sini yang menerapkan disiplin, itu teman-teman adalah gambaran dari Mr. Santana. Mr. Santana itu secara personality gimana sih? Nomor 9. Oke ya. Oke, kita mungkin tutup sampai nomor 10 aja, kita coba koreksi bersama. Ya, teman-teman silakan ditukar yang tim 3 tukar dengan tim 2, kemudian tim 2 tukar dengan tim 1. Silakan aja. Oke, silakan kita tutup sampai nomor 10 aja. Kita berlanjut ke sesi koreksi, teman-teman. Kita coba personal income kita itu sejauh mana kita memahaminya. Nah, kelompok 3 tukar ke kelompok 2, kelompok 2 tukar dengan kelompok 1. Udah? Sudah belum? Yuk. Ingat ya, tiap satu nomor yang benar Bapak kasih poin 10. Ini Bapak ada bawa kado lagi nih. Yang nilai tertinggi dapat kado spesial lagi. Ya, oke. Waduh, pelajaran pasti kadonya banyak ya. Di sini kayaknya cuma satu pemenang aja dapat kado. Udah semua? Oke. Bisa kan? Nah, ya oke, yo, bisa kan? Ya, nomor 1 berarti berapa kelompok? Kelompok sini nih. Udah? Udah, yuk, cepat yuk. Ingat satu orang satu ya.
Yang nggak ada jawabannya langsung nolin. Oke teman-teman, ingat ya, satu nilai benar kasih poin 10. Ya, kalau misalnya benar 10-10-nya, ya berarti nilainya 100. Oke, ingat, yang benar poinnya 10, yang salah poinnya 0. Langsung nolin aja. Oke. Oke, kita langsung berlanjut ke sesi koreksi ya. Nah, ini ayo, udah? Gak ada pulpen? Ada pulpen tidak? Oh, ada ya. Ayo, udah? Yuk kita berlanjut di nomor siapa yang mau siap? Yang mau menjawab di nomor 1? Natania ya, coba ya. Menjawab soal nomor 1, langsung aja soalnya. Soal dan juga langsung isinya, nggak perlu baca teksnya. The best title for the text. Oke, apa tuh? Judul yang sesuai atau judul yang terbaik ya, Natania ya. Apa tadi jawaban Natania? Oke. Her motorcycle. Anna and her motorcycle. Ingat ya, di situ ada tulisan centrik yang B, jangan sampai salah tuh. Nomor 1 jawabannya adalah dignity atau D atau DA atau ya bebek lah. Ingat, benar kasih poinnya 10. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke, siapa nih yang mau baca soal nomor 2? Oh, kamu ya, Dek. Oh, siap ya. Yuk. Ya, nomor 2 silakan dibaca. Oke, who is Anna? Siapa tuh Anna? Oke, the writer's roommate. Oke. Anna bener gak adalah teman sekamarnya? Yes. Benar. Oke, berarti jawabannya the writer's roommate. Artinya Anna itu teman sekamarnya. Ya, yang benar kasih poinnya 10. Oke, silakan siapa lagi nih yang mau kasih jawabannya? Dari tim gua siapa yang Nida? Oh, Nida nih sepertinya aktif ya. Setelah Nida siapa ya dari kelompok ini ya? Oke. Jawabannya B, because her motorcycle is located Baik. her motorcycle. Order motorcycle. Oke, benar gak nomor 3 jawabannya B? Yes. Yes, oke, yes. Tadi coba bener tuh, semakin coba ngomong yes. Oke, nomor 4 tim 2 ya. Oke, tim 2 silakan nih. Tim 2 yo. What does talk about? Oke. The writers. Experience at fashion show. Oke, at the fashion store. Nomor 4 bener gak? Nomor 4 itu the writers bad experience at a fashion store. Oke. Udah ya? Bener ya berarti? Yang oke kita percepat ya. Kita percepat aja langsung deh. Yang B yang nomor 5. Nomor 5 itu C-nya itu kemana sih? Shop assistant. Oke. Jawabannya adalah C-nya itu shop assistant. Yang B. Lanjut. Nomor 6. Kenapa itu detektornya bunyi? Kenapa tuh? Because the shop assistant forgot the name. Oke. Yang Charlie. Yang C ya. C ya. Jawabannya adalah C karena itu nggak tahu tuh celananya kalau ada sepasang gitu. Lanjut nomor 7. Nah, generic subject-nya apa? Nah, generic subject-nya mana nih? Orientation-nya ada nggak di situ? Orientation-nya ada.
Eventnya ada nggak? Ada. Gampang lah ya. Berarti yang B ya. Jawabannya nomor 7 yang B. Bo. Oke, benar, kasih poin 10 ya. Lanjut, when did the writer practice football? Ya, kapan itu latihan bolanya? Every. Berarti jawabannya yang B. B ya, oke. Ya, number 9, Mr. Santana adalah orang yang disiplin. Oke, number 10, which is incorrect based on the text above. Incorrect itu artinya yang salah. Yang salah apa tuh yang salah yang kira-kira di teks itu? Yang mana? Yang A benar. The team also had many friends. Ada nggak di situ tulisannya kalau timnya itu sudah banyak fansnya? The coach wah, gampang banget ya. Berarti jawabannya C. Oke, kita coba. Teman-teman silakan tanda tangan, kasih nilai. Tanda tangan dan juga tanggal ya. Hitung jumlah benarnya, tanda tangan, dan juga kasih nuliskan tanggal 9 ya? Tanggal 9, bulan 9, wow. PSD ya. Sorry Pak ya. Tanggal 9, bulan 9, 2002. Sini 7. Oke. Oke, kita coba data siapa aja yang dapat nilainya tertinggi. Ini ada kado berbungkus merah. Ini apa ya isinya ya? Wow. Tanda tangan, tanggal. Ingat tanda tangan ya, tanda tangan pemeriksanya. Tanda tangan nilai ya, tanda tangan dan juga nilainya. Jadi kalau benar 100.